Shalom, selamat pagi kepada kita saudara dan saudari. Pada hari ini saya akan membawa renungan sekali lagi kepada kita semua. Sebelum itu, mari kita berdiam dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa yang di surga Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, di mana kami berkesempatan lagi untuk mendengar renungan yang akan disampaikan nanti Tuhan. Dan curahkan berkat dan Roh Kudus-Mu bersama dengan kami. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Saudara dan saudari di dalam Kristus, tajuk renungan saya pada pagi hari ini ialah indahnya hati yang selalu menyembah. Nah, saudara dan saudari di dalam Kristus, mengapa saya memilih tajuk ini, saudara dan saudari, di mana indahnya hati yang selalu menyembah, di mana kita harus menyembah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, dalam Yohanes 4 ayat 23 hingga yang ke-24. Penyembah yang benar adalah menyembah Bapa dalam roh kebenaran sebagaimana tertulis dalam buku Yohanes 4 ayat 23 dan 24, di mana di sini saudara dan saudari ada satu ilustrasi di mana Yesus bercakap dengan perempuan Samaria. Nah, di mana kita lihat di sini latar belakang Samaria, di mana dahulunya adalah ibu kota kerajaan Israel Utara sejak Raja Omri. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 24. Pada tahun 722 Masehi, ditakluk oleh Raja Asyur, dan kita lihat itu di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 24 hingga 41. Pada dasarnya terjadi pertentangan dan pemisahan antara Yahudi dengan Samaria. Masing-masing merasa kudus. Itu sebabnya perempuan Samaria heran melihat Yesus. Orang Yahudi meminta air kepadanya. Mana Yesus meminta air daripada perempuan Samaria itu. Dari pembicaraan ayat itu sampailah kepada menyembah di dalam roh dan juga kebenaran. Menjadi penyembah yang benar adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mengapa kita menyembah Bapa dalam roh, dalam kebenaran? Di mana karena Allah itu roh. Jadi menyembah atau menjadi penyembah berarti memiliki sikap yang merendahkan diri di hadapan yang disembah, di mana kita menyembah Tuhan Allah Bapa kita. Kita lanjutkan saudara dan saudari, kita lihat di dalam buku Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, kerana telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Itu yang dikatakan di dalam Wahyu 14 ayat 7. Nah, dari awal segala sesuatu di dalam hubungan dengan Allah adalah penyembahan, yaitu Allah mendapat tempat tertinggi di dalam penghargaan, pengenalan, dan kekuasaan. Di mana kita lihat bukan sahaja kita menyembah, tapi kita menyembah Tuhan dengan musik pujian. Dan penyembahan bukan merupakan hal yang sama, di mana musik merupakan bahagian daripada penyembahan juga, tetapi penyembahan sejati termasuk sesuatu yang lebih
daripada sekadar musik. Nah, kita bernyanyi di dalam ibadah, di dalam gereja, karena layak menerima pujian dan persembahan. Segala pujian adalah milik Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar, terpuji Dia, dan Ia sangat dahsyat dari segala Allah. Kita lihat di dalam buku Mazmur 96 ayat 4. Besarlah Tuhan yang sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Nah, kita bernyanyi di dalam ibadah ataupun di dalam gereja karena Allah ingin menguatkan iman kita. Dengan memuji dan memuliakan Allah, kita melihat situasi hidup kita dari sudut pandangan kebesaran Allah. Rasa khawatir yang terhalau, kita akan bernyanyi tentang pemeliharaan Allah. Dan mengapa kita bernyanyi di gereja, saudara dan saudari? Kita bernyanyi di gereja bukan karena kita semua mempunyai hobi menyanyikan lagu, ataupun karena kita ingin mendengar suara kita. Kita bernyanyi di gereja bukan untuk mengisi waktu. Kita bernyanyi di gereja bukan untuk variasi. Kalau tidak ada pendeta yang ngomong terus-terusan, kita bernyanyi di dalam ibadah untuk bersama-sama dengan merayakan kehadiran Allah. Nah, di dalam Lukas 4 ayat 8, di sana dia mengatakan di sana, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, yang hanya Dialah sajalah engkau berbakti. Nah, itu yang dikatakan di dalam Lukas 4 ayat 8. Kita lihat juga di dalam buku Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah yang benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Itu yang dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 23. Nah, tetapi saatnya akan datang, sudah tiba masanya sekarang, saudara dan saudari, untuk kita menyembah Bapa yang di surga. Siapakah yang kita sembah? Namun satu hal yang membedakan antara penganut agama berkaitan kepercayaan kepada Tuhan ialah ciri-ciri Tuhan yang disembah. Ada agama dalam kepercayaannya Tuhan itu mempunyai anak. Ada agama yang percaya kepada banyak Tuhan, dan setiap Tuhan itu menjalankan tugas-tugas tertentu berkaitan dengan alam. Tetapi Allah yang kita sembah itu, saudara dan saudari, Dia adalah Allah satu-satunya kita sembah. Dan agama yang menjadikan objek alam sebagai sembahan, dan mereka percaya objek alam tersebut untuk menentukan kebaikan, keburukan terhadap kehidupan manusia. Nah, di dalam buku Yesaya 6 ayat 1 hingga 3 mengatakan, Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjunjung, di ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat yang kedua, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap yang dipakai untuk tutup muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk tutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan ayat yang ketiga, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah, itu yang dikatakan di dalam Yesaya 6 ayat 1 hingga 3. Kita lihat lagi, saudara dan saudari, dalam
buku Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh kerana bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya yang memuliakan aku dan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, saudara dan saudari, mengapa kita menyembah? Mari kita lihat. Oke, mengapa kita menyembah Tuhan? Kita menyembah karena kita diciptakan untuk menyembah Dia. Oke, yang kedua kita lihat, kita menyembah Tuhan karena Tuhan sudah melakukan perkara yang besar, di mana Dia sudah menebus kita di atas kayu salib. Dan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, namun kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu dapat memberitakan kebaikan-kebaikannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Nah, itu mengapa kita menyembah Tuhan, saudara dan saudari. Kita lihat seterusnya. Tuhan Yesus melakukan karya penebusan di atas kayu salib untuk menebus saudara dan juga saya, supaya kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib, supaya kamu memberitahukan perbuatan yang besar dari Dia. Nah, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Tuhan Yesus sudah melakukan perkara itu dan penebusan itu di atas kayu salib bagi Anda dan juga saya. Nah, di mana kita harus menyembah Tuhan, saudara dan saudari. Dia mati bagi kita. Dia mencurahkan darahnya. Dia mengorbankan dirinya supaya kita yang percaya dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita dibawa keluar, mana Tuhan menebus kita, menyelamatkan kita supaya kita memberitakan perbuatannya yang besar dari Dia. Nah, gambaran penyembahan mengembalikan kepada Allah apa yang menjadi haknya. Di dalam Pengkhotbah 1 ayat 7. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai akan mengalir selalu. Nah, itu yang dikatakan di dalam Pengkhotbah 1 ayat 7. Itu adalah gambaran mengembalikan kepada Allah apa yang menjadi haknya. Kita lihat saudara dan saudari di dalam Roma 11 ayat 34, 35 dan 36. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tidak ada sesiapa pun yang mengetahui pikiran Tuhan, saudara dan saudari. Dan atau siapapun yang pernah menjadi penasihatnya. Nah, kita tidak pernah menjadi penasihatnya kecuali Tuhan itu sendiri. Ayat 35, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Nah, di mana dalam ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kerana Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, di dalam Roma 11 ayat 34 hingga 36 ini, saudara dan saudari, semuanya adalah milik Tuhan. Apa yang diberikan kepadanya semua akan diberikan kembali kepadanya. Dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara dan saudari, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, di dalam
Roma 12 ayat 1, di mana kita harus mempersembahkan tubuh kita. Oke, di mana tubuh kita ini adalah sebagai ibadah yang sejati untuk Tuhan. Nah, apakah penyembahan itu, saudara dan saudari? Kita lihat di dalam buku Kejadian 22 ayat 5. Kata sembahyang muncul pertama kali di dalam Alkitab, yaitu di dalam buku Kejadian 22 ayat 5, yaitu sembahyang. Tinggallah kamu di sini dengan keldai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana dan kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah, itu yang dikatakan di dalam Kejadian 22 ayat 5. Apakah penyembahan itu? Di mana kita lihat di dalam buku Kejadian 22 ayat 5. Lalu muncullah perkataan sembahyang pertama kali di dalam buku Alkitab Kejadian 22 ayat 5. Dan 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, harga penyembahan, saudara dan saudari, kita lihat di mana harga penyembahan nyawa Abraham mempersembahkan anaknya Ishak di dalam Ibrani 11 ayat 17 dan ayat 19. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan anaknya Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kita lihat di dalam ayat yang ke-19, saudara dan saudari. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa, sebab ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun di antara orang yang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Harga penyembahan, uang, harta, meminyaki kaki Yesus dengan minyak nawar watsu. Di dalam Markus 14 ayat 3, ketika Yesus berada di Betani di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan bawa suatu buli-buli pulama berisi minyak yang mahal harganya, dan setelah dipecahkannya lalu dia meminyakkan kaki itu ke atas kaki Yesus. Harga penyembahan yang ketiga, perjalanan orang Majus ke Bethlehem. Di dalam 2 Matius 1 mengatakan, sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kalau dilihatkan, saudara dan saudari, kalau mereka menggunakan kapal pada masa ini ataupun pada zaman dahulu, yaitu 1.500 km dengan menggunakan udara ataupun menggunakan kapal. Kalau kita lihat mereka menggunakan jalan darat, yaitu 1.800 km, saudara dan saudari. Nah, harga penyembahan yang keempat, takhta Raja Edward, di mana dia meninggalkan taktanya demi menikahi seorang janda dari Amerika, Mrs. Wallis Simpson. Pada tahun 76, lalu Edward menjadi Raja Inggris yang pertama sukarela turun takhta. Keputusan kontroversial ini dia ambil setelah pemerintah bagi pihak Anglican mengecam keputusan Raja Edward di dalam menikahi seorang janda asal Amerika Syarikat, yaitu Wallis Wilfred Simpson. Berkat penyembahan di dalam Kejadian 22 ayat 16 dan juga ayat 17. Karena engkau telah berbuat demikian,
dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati kamu berkat berlimpah. Itu yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham untuk memberi berkat penyembahan, di mana dia menyerahkan anaknya Ishak untuk menjadikan korban. Penyembahan adalah penting dan pusat hidup rohani kita. Ini adalah sesuatu yang harus kita inginkan, carikan, dan berusaha untuk mengalami. Allah menghendaki semua orang menyembah Dia. Itulah sebabnya Ia menciptakan kita. Karena manusia telah jatuh di dalam dosa, Kristus datang dan mati di kayu salib supaya manusia dapat menyembah Allah kembali. Manusia dijadikan baru melalui Yesus Kristus, tetapi terlalu sering sidang jemaat Kristus atau orang-orang Kristen kurang sekali menyembah Allah. Ini adalah janji Allah, janji Tuhan kepada mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Tapi firman Tuhan juga menasihatkan kepada kita di akhir zaman ini untuk kita lebih lagi berjaga-jaga, sebab iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh hati mengasihi Tuhan. Hati-hati, janganlah ia menyesatkan kita, saudara-saudari, dengan tipu muslihatnya, dan ia dapat menggunakan berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita, umat manusia. Di mana saudara dan saudari, renungan pada hari ini berakhir sampai di sini, di mana indahnya hati yang selalu menyembah. Nah, saudara dan saudari, kita harus menyembah Tuhan Allah Bapa kita, dan biarlah ini dapat memberikan pedoman semangat kepada kita. Mari kita berdiam, saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa yang di surga Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, di mana kami dapat mendengar khotbah yang telah disampaikan, dan biarlah khotbah ini dapat menjadikan panduan dan pedoman di dalam kehidupan kami. Memberkati setiap satu kami Tuhan. Semua ini saya minta dan saya serahkan dalam nama Yesus menjadi juru selamat kami. Amin.